Pak Dimas menarik napas dalam-dalam, menyesap rokok kretek yang tinggal setengah, sembari menatap peta lusuh yang menempel di dashboard truk. Malam sudah turun sepenuhnya. Kabut tipis menyelimuti jalan sempit yang membelah hutan pinus. Angin dari celah jendela meniupkan bau tanah basah yang menguar setelah gerimis sore tadi. Sudah hampir 20 tahun ia menyetir truk. Dari ujung barat Sumatera sampai perbatasan Bali, semua pernah ia lewati. Tapi malam ini terasa berbeda saat ia membaca nama-nama daerah yang dilewati rute pengiriman dari Semarang menuju Cilacap. Ada satu nama kecil yang membuat dadanya bergetar, Kalipawon. Itu nama desa kelahirannya, tempat yang ia tinggalkan tanpa pamit, tempat Bu Narsi tinggal istrinya, atau mungkin mantan istrinya sekarang. Yang terakhir kali ia lihat 10 tahun silam, dulu mereka hanya hidup dari hasil warung kopi kecil di depan rumah panggung tua peninggalan orang tua Bu Narsi. Saat itu Dimas kehilangan pekerjaannya sebagai kernet, dan tekanan ekonomi membuatnya mudah marah, gampang tersinggung. Mereka sering bertengkar karena uang, dan Dimas mulai merasa rendah di mata istrinya, yang sebenarnya tak pernah menyalahkannya. Suatu malam setelah pertengkaran yang meledak, Dimas pergi. Ia tak kembali sejak itu. Tapi hidup jalan terus. Dimas tak pernah benar-benar sukses, tapi cukup untuk makan dan mengisi tangki truk tuanya. Hatinya selalu diselimuti rasa bersalah, tapi juga rasa takut untuk kembali. Ia tak tahu apakah Bu Narsih masih di sana, atau sudah menikah lagi, atau bahkan sudah meninggal. Ia mematikan rokoknya dan menapok-nepok pipi sendiri. Sudahlah, kerja saja, bukan mau mampir juga, gumamnya. Namun alam seolah punya rencana lain. Truk tua itu mendadak tersendat saat melintasi jalan menanjak di tengah hutan pinus. Mesin mendengus keras, lalu mati sepenuhnya. Lampu-lampu meredup, dan hanya suara jangkrik serta desir angin yang tersisa. Dimas mencobanya 3 kali, namun mesin tetap enggan menyala. Ini apes betul, katanya sambil mengelus setir. Turun mengenakan jaket tebal dan senter kecil yang biasa diselipkan di dashboard. Udara malam terasa menusuk, kabut mulai tebal dan menutup sebagian pandangan. Di sekelilingnya, hanya pepohonan tinggi yang berdiri kaku seperti raksasa bisu. Tidak ada rumah, tidak ada sinyal. Jalanan yang ia lalui tadi sangat jarang kendaraan. Ia sudah melintasi titik sepi selama hampir 1 jam tanpa bertemu siapa-siapa. Ia membuka kap mesin, mencoba melihat apakah ada kabel yang lepas atau sekadar kotoran di busi. Tapi semua tampak normal. Dimas bukan mekanik, hanya tahu sedikit-sedikit soal mesin truk. Ia mengumpat pelan, lalu terduduk di atas batu besar di pinggir jalan. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu. Hutan pinus yang menjulang tinggi tampak begitu asing meski ia tumbuh besar di desa yang tak jauh dari sini. Dulu ia biasa bermain layangan di ladang, menyalakan petasan saat lebaran, dan duduk di warung sambil menyeruput kopi buatan Bu Narsih. Pikiran itu datang tiba-tiba, dan menusuk pelan. Ia menatap ke langit yang tertutup kabut. "Kamu masih di sana sih?" tanyanya lirih. Waktu terasa lambat. Ia sempat berpikir untuk tidur di dalam truk sampai pagi, tapi udara terlalu dingin. Ia berjalan pelan ke sisi jalan, menyorotkan senter ke kanan dan kiri. Beberapa meter dari tempatnya duduk, ia melihat jalan setapak kecil yang tertutup daun kering. Tak tahu kenapa, kakinya melangkah ke sana. Entah karena firasat atau sekadar naluri tua yang tak bisa dijelaskan. Langkah demi langkah, Dimas merasa suasana makin aneh. Udara jadi lebih hangat, tapi tidak nyaman. Kabut makin pekat, dan bau kopi tiba-tiba tercium samar. Ia menghentikan langkah, jantungnya berdetak lebih cepat. "Ah, masa iya?" gumamnya. Tapi benar, ada bau kopi hitam yang kuat, segar dan sangat familiar. Bau yang dulu selalu menyambutnya saat pulang dari sawah atau dari pasar. Dan lalu, ia melihat cahaya temaram, seperti lampu minyak atau pelita yang berayun pelan. Ia mempercepat langkah, dan di ujung jalan setapak, berdiri sebuah warung kayu. Castle ***, terbuat dari papan-papan tua, dengan kursi-kursi bambu di depan, dan sebuah meja panjang. Warung itu seperti muncul dari masa lalu. Tidak modern, tidak mewah, hanya warung sederhana tapi ada aura hangat yang memancar darinya. Pak Dimas berdiri terpaku, dadanya berdebar hebat. "Nggak salah lihat ini," bisiknya. Di balik jendela warung, terlihat siluet seorang perempuan sedang menyeduh sesuatu. Uap panas mengepul dari ceret di atas tungku tanah liat. Perempuan itu berdiri tenang, membelakangi jendela, dan saat perempuan itu berbalik perlahan, Dimas ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku. Itu Bu Narsih. Wajahnya masih sama. Matanya yang teduh, senyum lembutnya, rambut digelung sederhana, seperti tidak tua, tidak berubah.
Pak Dimas ingin memanggil, tapi suaranya hilang. Hanya matanya yang berlinang, dan langkahnya yang gemetar. Saat Bu Narsi membuka pintu warung dan berkata, "Mas Dimas, ngopi dulu yuk." Langkah Pak Dimas berat namun tak bisa berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan Bu Narsi yang membuat tubuhnya terpaku dan pikirannya tarimbang-ambing antara logika dan kenangan. Ia berdiri di depan pintu warung yang terbuka lebar. Hangit up kopi dan bau kayu terbakar dari tungku menyambut seperti pelukan seorang istri yang lama ditinggal pulang. Warung itu kecil, sekitar 4 kali 4 meter. Dindingnya dari papan tua, tapi bersih. Ada bangku panjang dari bambu dan meja kayu usang di tengah ruangan. Di dinding tergantung kalender tahun lalu, dan ada rak kecil berisi topas-topas berlabel, kopi bubuk, gula pasir, kerupuk udang, permen, jahe. Segalanya terasa akrab, terlalu akrab. Bu Narsi berdiri di balik tungku, menuang air panas ke dalam teko logam yang ia kenal betul. Itu teko yang dulu mereka beli bersama di pasar pagi toko langganan di Ngemplak, yang cuma buka saat hari itu. Masih ada lekuk penyok di sampingnya, akibat jatuh saat mereka berkelahi dulu. "Silakan duduk, Mas," ujar Bu Narsi pelan. Suaranya lembut, seolah tak ada apapun yang berubah. Pak Dimas menarik kursi bambu dengan tangan gemetar. Ia menelan ludah keras-keras. "Narsi, ini benar kamu? Masih seperti dulu kan?" Jawab Bu Narsi sembari menuang kopi ke dalam cangkir keramik bercorak bunga mawar. "Kopi hitam, tanpa gula. Mas gak pernah suka manis." Dimas mengangguk pelan. Ia tak tahu harus berkata apa. Ada banyak yang ingin ia tanyakan, tapi semuanya menumpuk. Lalu membeku ia menatap wajah istrinya itu. "Ya, itu benar Bu Narsi. Tidak lebih tua, tidak lebih muda. Persis seperti malam terakhir mereka bertengkar malam saat ia pergi tanpa pamit. Kamu tinggal di sini sekarang." Akhirnya Dimas bersuara, pelan dan serak. Bu Narsi hanya tersenyum kecil, mengaduk kopi pelen-pelen meski tak ada gula di dalamnya. "Warung ini baru dibuka lagi, Mas." "Sendirian?" Bu Narsi mengangguk. "Sendirian, lebih tenang. Nggak banyak yang mampir. Tapi kalau ada yang datang, ya aku layani. Seperti Mas malam ini." Pak Dimas meraih cangkir di hadapannya. Tangannya masih sedikit bergetar. Ia hirup aromanya pelan-pelan dan rasanya sama. Kopi racikan Bu Narsi, pahit, kental, dan entah bagaimana menenangkan. Itu rasa yang tak pernah ia temukan dimanapun selama belasan tahun menyetir truk. "Kenapa kamu nggak pernah cari aku?" tanya Dimas, menatap permukaan kopi yang bergetar halus karena tangannya tak stabil. Bu Narsi tidak menjawab langsung. Ia duduk di seberang meja, melipat tangan di atas pangkuan. "Waktu Mas pergi, aku marah. Tapi lebih dari itu, aku sedih. Aku kira Mas cuma butuh waktu. Tapi hari berganti minggu, minggu jadi bulan, lalu tahun." Pak Dimas menunduk. Ia tak punya pembelaan. Ia tahu ia pengecut. Ia tahu ia lari karena tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa ia merasa gagal menjadi suami. "Aku malu," katanya pelan. "Malu sama kamu, sama diriku sendiri." Bu Narsi tersenyum, tapi senyumnya getir. "Mas selalu pikir aku ingin hidup enak. Padahal aku cuma ingin kita tetap bersama. Susah nggak apa-apa, asal bareng." Keheningan menyelimuti ruangan. Keslets, hanya suara ceret mendidih dan daun pinus bergesekan di luar sana. Pak Dimas mengusap wajahnya yang mulai basah. Entah karena hawa hangat atau rasa bersalah yang meleleh menjadi air mata. "Waktu Mas pergi," lanjut Bu Narsi lirih, "aku tetap buka warung. Awalnya banyak yang tanya-tanya, lalu makin lama makin sedikit. Aku nggak nikah lagi, nggak bisa. Rasanya seperti ada yang belum selesai." "Maaf sih," suara Dimas pecah. "Aku terlalu bodoh." Bu Narsi menatapnya lama, lalu bangkit perlahan, mengambil kain lap dan mengelap meja yang padahal tak kotor. Gerak-geriknya tetap seperti dulu. Tenang, sederhana, dan penuh ketulusan. "Sudah, malam Mas harus istirahat sebentar. Biar aku bikinkan kopi satu lagi," katanya, seolah ingin mengalihkan. Namun Dimas berdiri. Ia melangkah ke rak tua dekat jendela dan menyentuh salah satu toples. "Masih kamu rawat semuanya?" tanyanya pelan. "Ya," jawab Bu Narsi, tak menoleh. "Termasuk kenangan tentang aku." Butuh waktu beberapa detik sebelum Bu Narsi menjawab. Termasuk Pak Dimas berjalan pelan mendekatinya. "Kalau aku bilang mau tinggal, apa masih ada tempat buat aku?" Bu Narsi membalikkan badan. Tatapannya sayu, senyum masih di bibirnya. Tapi mata itu menyimpan sesuatu, seperti kedalaman yang tak bisa dijelaskan. "Mas, belum waktunya," katanya pelan. "Apa maksudmu?" tanya Dimas heran. Namun sebelum sempat mendapat jawaban, angin dari luar bertiup masuk. Tirai kain di pintu berkibar, dan kabut menebal lagi. Warung itu perlahan terasa lebih dingin,
lebih sunyi. Bahkan bunyi jangkrik pun menghilang. Pak Dimas merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Tapi Bu Narsih tetap tenang. Ia hanya berkata, "Nikmati kopinya." Masih ada waktu sedikit. Dimas kembali duduk, memandang cangkir kopi yang mengepul, lalu memandang Bu Narsih yang berdiri dalam cahaya redup, seperti kenangan yang tak mau padam. Malam makin larut, dan entah kenapa Pak Dimas tidak ingin bangun dari kursi itu. Seolah di warung yang muncul dari kabut ini, waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Pak Dimas menatap cangkir kopi yang kini tinggal setengah. Uapnya sudah tidak mengepul. Rasa hangat di lidahnya perlahan menghilang, berganti dengan rasa getir yang menempel di dada. Sementara itu, Bu Narsih duduk diam di seberangnya. Sesekali, tersenyum-senyum yang dulu selalu berhasil menenangkan badai dalam kepalanya. Tapi malam ini, senyum itu justru membuat hatinya makin remuk. "Kerjamu bagaimana sekarang, Mas?" tanya Bu Narsih tiba-tiba. Suaranya pelan dan datar, seperti bisikan angin. Dimas menghela napas. Ia menyandarkan punggung ke kursi bambu yang berderit. "Pelan, ya gitu-gitu sih. Jalan terus. Nggak pernah kaya, tapi bisa hidup. Tapi rasanya capek. Bukan cuma badan, tapi hati juga." Bu Narsih mengangguk pelan. "Mas selalu bilang mau kerja keras biar bisa bahagiain aku. Tapi ternyata yang bikin aku bahagia itu bukan uangnya." Dimas terdiam. Kalimat itu seperti tamparan yang datang terlambat. Ia menunduk, menatap lantai papan yang retak-retak. "Aku terlalu gengsi buat bilang kalau aku gagal sih. Aku pikir kalau aku pergi, kamu bisa hidup lebih baik tanpaku." "Dan masalah?" jawab Bu Narsih tanpa nada marah. Hanya kejujuran yang telanjang. Dimas mengangkat wajahnya, dan matanya mulai basah. Ia mencoba menahan, tapi air mata tetap jatuh. Satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Pak Dimas menangis di hadapan perempuan yang seharusnya ia jaga dulu. "Aku minta maaf sih. Aku benar-benar minta maaf," katanya gemetar. Bu Narsih tidak menjawab. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah tungku, mengambil sapu tangan dari laci kecil di samping rak toples, lalu menyerahkannya ke Pak Dimas. "Maaf itu bukan buatku, Mas, tapi buat hati Mas sendiri," ujarnya lembut. Dimas menerima sapu tangan itu. Ia mengenalnya sapu, tangan merah jambu dengan sulaman bunga kenanga di sudutnya. Itu buatan Bu Narsih dulu, waktu mereka baru menikah. Ia menatap kain itu lama, seperti sedang menyentuh setu-sesesa hidup yang dulu pernah hangat. Saat ia mengangkat kepala, matanya terpaku pada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Jam dinding tergantung di atas rak toples. Jarumnya menunjuk. Jam 2:17 dan tidak bergerak sejak tadi. Sejak ia masuk, tidak ada bunyi detik, tidak ada perubahan. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin jam itu rusak. Tapi kenapa tidak ia sadari sebelumnya? Ia menoleh keluar jendela. Hutan pinus masih terbungkus kabut. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada binatang malam. Tidak ada kehidupan selain dirinya dan Bu Narsih. Hatinya mulai gelisah. Siang-siang biasanya ramai. "Ya?" tanya Dimas, mencoba mencairkan suasana. Bu Narsih tersenyum tipis, lalu berkata, "Warung ini nggak buka siang." "Kenapa?" "Karena cuma dibuka untuk yang belum sempat minta maaf." Kalimat itu menggantung di udara, dingin, seperti embun yang membeku di ujung daun. Pak Dimas menegang. Ia menatap wajah Bu Narsih, berharap ada candaan atau tawa, tapi tidak ada. Yang ia lihat hanyalah ketenangan yang tak wajar. "Apa maksudmu?" Si Bu Narsih berjalan pelan ke arah meja, lalu duduk kembali. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap cangkir Dimas yang mulai mendingin. "Mas Dimas, kamu tahu kapan terakhir kali kamu mampir ke desa kita?" Dimas menggeleng pelan. "Nggak ingat, mungkin lebih dari 10 tahun. Bu Narsih menunduk. "Dan kamu nggak pernah tahu kabar dari siapapun sejak itu?" "Memang," kata Dimas pelan. "Aku terlalu pengecut buat cari tahu. Aku takut kamu udah nikah lagi, atau benci banget sama aku." "Kalau," aku bilang, "aku udah nggak di sana lagi." Dimas menatapnya. "Maksudmu?" Bu Narsih tersenyum, tapi kali ini senyumnya menyesakan. "Warung ini cuma muncul buat orang-orang yang punya utang. Bukan uang, tapi utang hati, penyesalan, permintaan maaf yang belum pernah diucapkan. Dan Mas, salah satunya." Pak Dimas merasa tenggorokannya tercekat. Kamu maksudnya apa sebenarnya? Kamu tinggal di sini, di tengah hutan ini." "Bukan aku yang tinggal di sini, Mas. Tapi warung ini, kedang mangkyul, kedang hil, tergantung siapa yang mencarinya." Kabut makin tebal, udara dalam warung menjadi sangat dingin. Nafas Dimas kini mengepul seperti asap dari bibirnya. Ia memeluk dirinya sendiri sih. "Jangan bercanda kayak gitu. Aku nggak ngerti. Kamu bicara kayak orang yang
Sudah mati? Potong Bu Narsih, datar. Mungkin Mas harus tanya ke orang-orang di desa, mereka pasti tahu. Pak Dimas membeku. Ia tidak bisa bicara, tak bisa mengalihkan pandangan dari mata Bu Narsih, yang kini tampak berbeda, masih teduh, tapi seolah menyimpan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Saat Mas pergi dulu, aku sempat sakit, tapi aku masih nunggu. Setiap malam aku duduk di sini, berharap kamu pulang. Ia menunjuk kursi tempat Pak Dimas duduk. Itu selalu aku kosongkan. Kalau Mas pulang, Dimas menggeleng perlahan. Gak mungkin, kamu kelihatan, kamu nyata sih. Bu Narsih berdiri, lalu berjalan ke rak kecil. Ia mengambil sebuah buku lusuh, membuka halaman tengah, dan meletakkannya di hadapan Dimas. Di sana, ada potongan koran kecil berjudul, Ibu Warung meninggal dunia setelah sakit panjang. Bu Narsih dikenal ramah dan tak pernah menikah lagi. ***, Dimas merasa dunia runtuh. Tangannya gemetar saat menyentuh kliping itu. Ia menatap Bu Narsih. Matanya membelalak. Ini bohong. Bu Narsih hanya menggeleng. Warung ini bukan warung biasa, Mas. Dan malam itu, Pak Dimas duduk dalam diam. Tak ada lagi kata. Tak ada lagi air mata. Hanya penyesalan yang perlahan mengeras dalam dadanya. Ia memejamkan mata, dan di tengah kesunyian yang dingin, ia hanya bisa berharap waktu benar-benar berhenti, agar ia bisa bersama Bu Narsih walau hanya untuk satu malam terakhir. Pak Dimas terbangun dengan kepala berat dan tengkuk kaku. Sinar matahari pagi menembus kaca depan truknya, menyilaukan mata. Ia mengerjap beberapa kali, menyesuaikan pandangan. Jantungnya berdetak cepat saat mendapati dirinya berada di dalam truk tua miliknya yang terparkir di tepi jalan aspal, bukan di jalan setapak hutan pinus seperti yang ia ingat terakhir. Ia duduk tegak, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Pandangannya menyapu sekitar. Tidak ada warung, tidak ada jalan kecil, tidak ada kabut, hanya deretan pepohonan pinus yang menjulang, bisu, dan sunyi. Seolah tak pernah menyaksikan apapun semalam. Tangannya gemetar saat membuka pintu truk. Turun, menjejak tanah yang basah oleh embun pagi, hening. Udara masih segar, belum tercemar oleh suara kendaraan. Ia menoleh ke arah tempat. Ia yakin semalam berjalan tempat warung itu berdiri. Tempat Bu Narsih menyambutnya dengan senyuman, tapi sekarang hanya ilalang dan tanah kosong. Tak ada bekas bangunan. Tak ada tanda bahwa warung pernah ada di sana. Jangan-jangan mimpi, gumamnya. Namun bahkan dirinya sendiri tidak percaya kata-kata itu. Mimpi tidak pernah terasa sesenyata ini. Tidak mungkin ia mengingat bau kopi, suara kayu terbakar, bahkan sentuhan sapu tangan Bu Narsih. Kalau itu hanya mimpi, ia merogoh saku jaket. Jantungnya hampir berhenti saat tangannya merasakan kain tipis yang familiar. Ia menariknya keluar perlahan. Sapu tangan merah jambu bersulam bunga kenanga. Sapu tangan yang ia lihat semalam. Sapu tangan yang dulunya dibuatkan Bu Narsih untuknya. Puluhan tahun lalu, Pak Dimas terduduk di pinggir jalan. Matanya menatap nanar pada sapu tangan itu. Tidak, ini bukan mimpi. Semalam benar-benar terjadi. Tak lama setelah matahari naik tinggi, suara sepeda motor mendekat dari arah timur. Seorang bapak tua dengan caping dan sepeda motor tua berhenti di pinggir jalan, menatap Dimas dengan heran. Pak, jenengan kenapa duduk di situ? Truknya mogok tak? Tanya bapak itu. Pak Dimas berdiri terburu-buru. Maaf Pak, saya mau tanya. Di sekitar sini ada warung kopi enggak di tengah hutan pinus ini? Bapak itu mengerutkan dahi, lalu menggeleng. Warren, wah sudah lama nggak ada warung di daerah sini. Dulu memang ada satu, tapi sudah lama kebakar. Jantung Dimas berdetak keras. Warung itu, pemiliknya namanya Bu Narsih ya? Bapak itu menatapnya dengan tatapan kaget. Loh, kok jenengan tahu? Pak Dimas menelan ludah. Saya kenal beliau. Dulu, bisa saya tanya-tanya sedikit tentang warung itu? Bapak tua itu mengangguk. Kalau jenengan nggak buru-buru, ayo ikut saya ke rumah saya. Deket kok, nanti saya cerita. Di teras rumah sederhana di kaki bukit, Pak Dimas duduk bersila di atas tikar pandan. Ia diberi teh manis hangat oleh istri si bapak tua yang ramah. Sang bapak memperkenalkan diri sebagai Pak Lek Marno, tetangga lama almarhum Bu Narsih. Warung Bu Narsih itu dulu terkenal, Mas. Cerita Pak Lek Marno sambil menyeruput tehnya. Kopinya enak, orangnya halus. Tapi sejak suaminya pergi, dia jarang ngomong sama orang. Dia tetap buka warung, tapi jarang senyum. Pak Dimas hanya bisa menunduk, merasa sesak mendengar kalimat itu. Waktu itu, sekitar 5 tahun lalu, malam Jumat Kliwon, entah kenapa api tiba-tiba menyambar dari tungku kayu. Warungnya habis terbakar. Ajaibnya, Bu Narsih selamat, tapi sejak itu dia nggak pernah buka lagi terus. Sekarang, beliau, Dimas bertanya pelan,
takut akan jawaban yang sebenarnya sudah ia tahu. Wes sedo. Mas, jawab Pak Lemarno. Minggu kemarin, tepat 7 hari yang lalu, sakit, katanya sudah lama lemah, tapi baru battle drop akhir bulan kemarin. Kami semua sempat jenguk dimakamkan di mana? Tanya Dimas dengan suara serak. Di belakang rumahnya, di tanah keluarga. Sekarang rumahnya juga kosong. Cuma ada batu nisan di dekat pohon nangka. Mau ke sana? Pak Dimas mengangguk. Perjalanan ke rumah Bu Narsi hanya butuh waktu 10 menit dengan motor. Saat Pak Dimas menginjakan kaki di halaman rumah panggung tua itu, ia merasa dadanya seperti diikat erat. Semua masih seperti dulu. Bentuk rumah, pagar bambu, dan bahkan pohon jambu biji di samping dapur. Tapi semuanya lebih sepi. Lebih dingin? Ya, mengikuti Pak Lemarno ke halaman belakang. Di sana, di bawah pohon nangka yang rimbun, berdiri batu nisan sederhana. Tertulis nama lengkap, Siti Narsi binti Kasan, tanggal wafat 7 hari lalu, persis. Pak Dimas menatap nisan itu. Lama, ia berlutut, menunduk dan bibirnya bergetar membaca Al-Fatihah. Air mata mengalir pelan, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa lega yang aneh. Ia merasa telah mengatakan apa yang selama ini mengganjal. Ia telah minta maaf, meski terlambat secara dunia. Tapi mungkin belum terlambat secara jiwa. Sebelum pergi, ia menyentuh nisan itu pelan, lalu berkata lirih, "Terima kasih sudah menungguku sih." Saat ia berdiri, angin bertiup pelan. Dan entah bagaimana dari keyohan, hidungnya kembali menangkap aroma yang sangat dikenalnya. Kopi hitam, pahit, hangat, aroma warung yang tak lagi ada, tapi kenangannya tetap hit. Hampir sebulan berlalu, sejak malam aneh di tengah hutan pinus itu. Tapi bagi Pak Dimas, waktu seperti berhenti sejak pertemuannya atau apapun itu dengan Bu Narsi. Setiap detil malam itu masih lekat dalam ingatannya. Senyum tenang di wajah perempuan yang ia tinggalkan, rasa kopi pahit yang familiar, dan kalimat terakhir yang bergema di telinganya hingga kini. Warung ini hanya muncul untuk mereka yang belum sempat minta maaf. Sejak saat itu, setiap kali ia mendapat rute yang melewati daerah Kalipawon, Dimas akan membawa satu benda tambahan dalam kabin truknya. Sebuah termos kopi tua. Bukan termos mahal, hanya termos aluminium berwarna hijau tua dengan gagang hitam retak yang ia beli di pasar loak. Isinya selalu sama, kopi hitam kental, tanpa gula, seperti yang Bu Narsi biasa buat untuknya dulu. Dan malam itu, rutinitasnya dimulai saat memasuki jalan pinus menjelang senja. Ia akan melambatkan laju truknya, memperhatikan sisi jalan dengan cermat. Dan tepat di tempat ia merasa semalam menjejak jalan setapak di antara dua pohon pinus besar yang melengkung seperti gerbang, ia berhenti. Di situ ada sebuah batu besar yang kini ia anggap sebagai penanda. Batu yang rata di bagian atasnya, cukup luas untuk menaruh satu termos dan dua cangkir kecil. Entah kenapa batu itu selalu terlihat bersih, seolah ada yang menjaga. Pak Dimas akan turun, membuka pintu truk pelan-pelan. Ia tidak pernah lupa membawa alas duduk dari karung bekas. Ia duduk di dekat batu itu, membuka termos, dan menuang kopi ke dalam dua cangkir kecil. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk seseorang yang tak lagi bisa duduk di depannya. Ia tidak pernah berbicara keras, hanya menatap kabut yang mulai turun, lalu kadang bergumam, "Aku di sini sih. Terima kasih sudah datang malam itu. Maaf kalau aku baru sadar sekarang." Setelah selesai, ia akan menaruh cangkir satunya di atas batu, berdampingan dengan termos tertutup. Lalu ia kembali ke truk, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Suatu malam, Jumat Kliwon, cuaca mendung. Jalanan sepi dan kabut lebih tebal dari biasanya. Pak Dimas seperti biasa membawa termos kopinya, tapi malam itu langkahnya terasa lebih berat. Udara dingin menusuk tulang, dan untuk pertama kalinya ia merasa gemetar. Bukan karena cuaca, tapi karena firasat aneh yang menyelusup dayam-dayum. Sesampainya di batu besar, ia berhenti. Namun kali ini, sebelum membuka pintu truk, ia sempat ragu. Tangannya menggantung di gagang pintu, jantungnya berdegup tak karuan. Apa gunanya semua ini? Apa betul dia mendengar? Apa betul malam itu nyata? Tapi saat pertanyaan-pertanyaan itu memuncak, aroma kopi tiba-tiba menguar di dalam kabin truk. Padahal termos masih tertutup. Padahal ia belum menurunkannya. Aroma itu sama, tidak berubah, pahit, pekat, dan akrab. Tanpa pikir panjang, Dimas turun. Ia menata alas duduk, membuka termos, dan menuang dua cangkir seperti biasa. Ia tidak banyak bicara malam itu, hanya duduk diam, menatap cangkir di depannya. Hening menyelimuti hutan pinus, tapi Dimas merasa tidak sendirian. Matanya melirik cangkir di seberangnya. Uapnya masih mengepul,
Dan sesaat, entah hanya bayangan atau kenyataan, ia merasa melihat bekas bibir di pinggir cangkir itu. Ia menahan napas. Lalu, pelan, "Terima kasih sudah datang lagi sih." Kabar tentang Pak Dimas yang rutin berhenti di pinggir hutan itu perlahan menyebar di kalangan sopir truk. Mereka menyebutnya pos kopi gaib. Beberapa sopir lain yang lewat mengaku mencium bau kopi yang kuat saat melintas malam-malam. Ada juga yang mengaku melihat siluet perempuan duduk sendiri di dekat batu, menghadap kabut, tapi tidak ada yang berani berhenti. Mereka hanya menurunkan kecepatan, membuat tanda salib, atau membaca istighfar, lalu melanjutkan perjalanan. Hanya Pak Dimas yang tahu kisah sebenarnya, dan ia tidak pernah bercerita. Bagi Dimas, tempat itu bukan tempat angker, bukan tempat mistis yang perlu ditakuti. Itu tempat terakhir di mana hatinya berdamai, tempat di mana maaf yang tak pernah sempat diucapkan akhirnya menemukan jalannya. Suatu pagi, di sebuah warung kecil dekat terminal truk, seorang sopir muda bertanya pada Dimas yang sedang menyeruput kopi. "Pak Dimas, itu benar ya soal warung hantu di tengah hutan pinus? Katanya panjenengan pernah ketemu sama mantan istri di sana?" Pak Dimas tersenyum kecil. Ia mengaduk kopinya pelan, lalu menjawab, "Kadang yang lebih penting dari bertemu adalah sempat minta maaf." Sopir muda itu mengernyit, bingung, tapi Dimas tidak menambahkan apa-apa. Ia hanya menatap keluar jendela ke arah jalan raya yang perlahan terang oleh cahaya pagi. Di saku jaketnya masih ada sapu tangan merah jambu yang tak pernah ia cuci. Dan di hatinya, kenangan tentang warung di tengah kabut itu tetap hidup, bukan sebagai kisah horor, tapi sebagai pengingat bahwa waktu bisa hilang, cinta bisa pudar, tapi penyesalan hanya bisa ditebus jika kita berani kembali. Biar lambat, biar terlambat, asal masih sempat.